Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan via Zoom hari ini. Yang sama-sama kita hormati dosen pembina yaitu Ibu Lili Mulyani MPD. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dewinda Irfan Mayursi sebagai moderator. Selanjutnya rekan saya. Saya Indah Khairunisa dengan NIM 23022133 sebagai pemateri aku. Saya Dea Zahra dengan NIM 23022007 sebagai pemateri 2. Saya Gusmanda Rindayani dengan NIM 23022013 sebagai pemateri 3. Baiklah, pada materi pertama akan dipresentasikan oleh Indah Khairunisa. Kepada Indah Khairunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum merdeka, yaitu yang seperti kita lihat. Secara umum, kurikulum Merdeka PAUD merupakan pendekatan kurikulum yang memberikan kebebasan, fleksibilitas, dan otonomi kepada lembaga PAUD untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik anak. Kurikulum Merdeka menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Dr. Muhammad Abdul Zain, kurikulum Merdeka PAUD adalah pendekatan yang memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan untuk mengatur dan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan, potensi, dan kondisi masyarakat setempat. Sedangkan menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Profesor Dr. Kadir Karding, kurikulum Merdeka PAUD adalah kurikulum yang menghargai kebebasan dalam menentukan metode dan penilaian pembelajaran serta memberikan kesempatan pada pendidik untuk mengelola proses pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Sedangkan menurut Profesor Dr. Asep Suryadi, kurikulum Merdeka adalah kerangka kurikulum yang memberikan kebebasan pada lembaga pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik anak serta kondisi lingkungan sekitar. Jadi, dapat disimpulkan kurikulum Merdeka PAUD adalah pendekatan kurikulum yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada lembaga PAUD dalam menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi lingkungan mereka. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah Khairunisa. Selanjutnya materi kedua akan dipresentasikan oleh Dea Azahra. Kepada Dea dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang karakteristik kurikulum Merdeka PAUD. Yang pertama, fleksibilitas. Kurikulum Merdeka PAUD memberikan beberapa kebebasan kepada lembaga PAUD untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan minat dan konteks lokal mereka. Yang kedua, relevansi. Kurikulum Merdeka PAUD memastikan bahwa kurikulum yang disusun relevan dengan kehidupan sehari-harian anak, lingkungan mereka, serta kebutuhan pembelajaran yang spesifik. Yang ketiga, responsif. Pendekatan ini memungkinkan lembaga PAUD untuk merespons perubahan tren dan tantangan dalam masyarakat dan lingkungan mereka secara cepat dan efektif. Yang keempat, inklusif. Kurikulum Merdeka PAUD memperhatikan keberagaman anak-anak dan memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dan dapat mengakses pendidikan berkualitas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dea Zahra. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Gusmanda Rindayani. Kepada Gusmanda Rindayani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan
selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan dan pengembangan kurikulum Merdeka PAUD. Langkah-langkah menyusun dan mengembangkan kurikulum Merdeka PAUD yaitu diantaranya adalah 1. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan, minat dan karakteristik anak-anak serta komunikasi lokal. Yang kedua adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini dan kebutuhan komunitas. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Merancang kurikulum yang meningkatkan pembelajaran aktif, pengalaman nyata, dan interaksi sosial. Yang keempat, penyusunan bahan pembelajaran. Menciptakan bahan pembelajaran yang bervariasi, menarik, dan sesuai dengan minat anak. Yang kelima yaitu pelibatan stakeholder. Melibatkan orang tua, guru, komunitas lokal, dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gus Manda. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu implementasi kurikulum Merdeka PAUD. Yang pertama, pelatihan dan pendampingan, yaitu melatih guru atau staf PAUD tentang konsep kurikulum Merdeka dan memberikan dukungan serta pendampingan dalam menerapkannya. Yang kedua, pengembangan sumber daya, yaitu menyediakan daya pembelajaran, perangkat evaluasi, dan materi pendukung lainnya sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka PAUD. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas, yaitu menggalang dukungan dari komunitas lokal, orang tua, dan pihak terkait untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka PAUD. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pembaruan. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum Merdeka PAUD secara berkala dan melakukan pembaruan jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas